Beralih ke informasi lainnya, seorang bocah ditemukan meninggal dunia di saluran pembuangan air dengan kondisi tubuh tertimbun tanah dan batu. Diduga korban dianiaya anak tetangganya sendiri karena tergiur perhiasan yang dikenakan oleh korban. Warga Desa Mandangin, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur menemukan jasad seorang bocah perempuan berusia 7 tahun di saluran air dengan kondisi terikat dan tertimbun batu bata. Warga pun langsung mengepung rumah tetangga korban yang diduga membunuh korban. Korban yang tidak kunjung pulang hingga Sabtu sore kemarin membuat orang tua korban yang dibantu warga mencari ke lokasi tempat biasa bermain. Berselang 1 hari, seorang warga menemukan jasad korban di saluran air di belakang rumah ibu tiri pelaku. Untuk menghindari amukan warga, polisi yang berada di lokasi langsung membawa pelaku. Sebelumnya, perempuan yang berusia 14 tahun ini menginap di rumah korban. Tergiur dengan perhiasan yang dikenakan korban, pelaku pun mengajak korban untuk bermain di belakang rumah ibu tirinya dan menganiaya korban. Ini yang mengakibatkan pendarahan dari korban dan kemungkinan meninggal akibat kekerasan benda tumpul dan jeratan tali di leher korban. Setelah korban tak berdaya, pelaku mengambil perhiasan korban. Selain mengamankan gelang dan anting emas milik korban, polisi juga menyita barang bukti tali, baju, dan bongkahan batu bata. Langsung saja kita dalami kasusnya bersama dengan AKP Irwan Nugraha, Kasat Reskrim Polres Sampang. Assalamualaikum, selamat malam Pak Irwan. Selamat malam Mas. Pak Irwan, pertama-tama yang ingin saya tanya, betulkah pelaku masih berusia di bawah umur 14 tahun? Ya, betul Mas. Usianya 14 tahun. Oke, bisa dijelaskan kemudian Pak, apakah betul semata-mata motifnya hanya untuk menguasai perhiasan korbannya yang masih 7 tahun? Ya, dari hasil penyelidikan dari keterangan saksi maupun tersangka, memang tersangka ini ingin sekali memiliki barang perhiasan yang dipakai si korban. Oke, Pak, apakah pelaku melakukan aksinya seorang diri? Ya, sementara ini dari hasil keterangan saksi dan korban juga, pelaku ini melakukan dengan sendirinya, Mas. Oke, sungguh miris ya Pak, kalau kita dengarkan modus yang digunakan pelaku. Kami dengar sampai menggunakan tali, kemudian korbannya ditumpuk batu, disembunyikan begitu. Apakah polisi yakin tidak ada orang dewasa atau siapapun yang mempengaruhi anak 14 tahun ini untuk melakukan perbuatan sekeji itu? Dari hasil cek TKP, kita menemukan beberapa fakta. Memang kejadian ini dilakukan sendiri oleh si pelaku. Jadi korban ini awalnya dibekap mulutnya pakai kain, lalu ditali kakinya, tangan, dan lehernya. Setelah kejadian itu, korban dibuang di saluran air menuju ke laut. Oke, tujuannya adalah untuk menyembunyikan jejak korban, begitu ya Pak? Iya, tujuannya biar orang lain tidak melihat keadaan si korban. Oke, nampaknya ini sudah direncanakan jauh-jauh, Pak Irwan. Iya, jadi perkara ini tentunya sudah direncanakan. Jadi sebelum kejadian, pelaku ini 5 hari sudah menginap di rumahnya si korban. Oke, apakah tidak ada saksi? Dalam hal ini orang tua korban kah, tetangga kah, yang pada saat itu mencurigai gerak-gerik pelaku yang masih berusia 14 tahun ini? Jadi tidak ada rasa kecurigaan. Jadi tiap hari memang antara korban sama pelaku ini sering bermain bersama. Jadi tidak ada rasa curiga sama sekali. Oke, kami ingin pastikan juga Pak, artinya properti yang ingin dikuasai kami dengar adalah perhiasan, apakah emas dan lain sebagainya? Jadi sementara yang diambil dari korban antara lain sepasang gelang tangan dan sepasang anting. Oke, Pak, ini kan yang jelaskan masih anak di bawah umur, baik itu korbannya, kemudian juga tersangka pelakunya. Artinya jerat hukum
yang disiapkan oleh polisi untuk memastikan bahwa perlindungan tetap ada di sana, rehabilitasi tetap ada di sana, tapi juga hukum juga harus ditegakkan bagi siapa yang melanggarnya. Jadi pasal yang kita terapkan pasal 340 subsidiar 338 dengan ancaman hukuman seumur hidup dan atau 15 tahun penjara. Oke, itu sistem peradilan anak ya Pak ya artinya ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih AKP Irwan Nugraha, Kasat Reskrim Polres Sampang sudah menyiapkan waktunya malam-malam ini Pak untuk kita update kasusnya. Terima kasih Pak Irwan.